Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Wijayaningrum, NIM 2020 akan mempresentasikan materi tentang pemasaran internasional dengan dosen pengampu yaitu Bu Titi Haryanti SE MSI. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu ada lingkungan politik internasional, lingkungan hukum internasional, perjanjian internasional, hukum internasional, dan berbagai isu tentang lintas negara. Materi yang pertama yaitu lingkungan politik dalam pemasaran internasional. Pengertian lingkungan politik. Lingkungan politik adalah hukum, instansi pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam suatu masyarakat tertentu. B. Perspektif politik internasional. Politik suatu negara dicerminkan oleh sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Sistem pemerintahan meliputi sistem parlementer atau republik dan monarki konstitusi. Yang kedua ada sistem absolut atau monarki absolut dan diktatoriat. Yang sistem kepartaian meliputi 3 hal yaitu sistem 2 partai 2, sistem multipartai 3, 1 partai yang dominan. Politik pemasaran internasional juga memiliki resiko, antara lain yang pertama resiko kepemilikan, yang kedua resiko operasional, yang ketiga resiko pengalihan, yang keempat general instability risks. Resiko politik bisa diminimumkan dengan cara yang pertama merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, yang kedua memperkerjakan tenaga kerja lokal, yang ketiga membagi kepemilikan perusahaan, yang keempat menerapkan political neutrality, yang kelima pemberian lisensi, yang keenam melakukan lobbying, yang ketujuh mengantisipasi resiko politik, yang ke-8 menghindari bidang usaha yang berkaitan dengan produk sensitif secara politik. Lalu C. Masalah dan intervensi politik. Permasalahan menjalankan bisnis di negara asing, yaitu ada masalah kedaulatan politik dan konflik politik. Bentuk-bentuk intervensi, yang pertama ekspropriasi, yang kedua konfiskasi, yang ketiga nasionalisasi, yang keempat domestikasi. D. Pengaruh politik internasional pada bisnis internasional. Pengaruh politik internasional pada bisnis internasional meliputi 1. Politik bilateral antara negara asal dengan negara tujuan. 2. Perjanjian multilateral antara beberapa negara. Tidak selalu pengaruh politik internasional positif. Jika hubungan bilateral antara negara berkembang positif, maka bisnis pun dapat merasakan manfaatnya. Pengaruh politik dunia. Yang pertama ada relasi global, yang kedua ada politik transnasional, yang ketiga ada kekuatan politik tinggi. Materi yang kedua yaitu lingkungan hukum dalam pemasaran internasional. Yang pertama A. Sistem hukum internasional. Pada hakikatnya ada 2 macam sistem hukum internasional, yaitu yang pertama ada common law, dikembangkan di Inggris, merupakan sistem yang didasarkan pada presiden. Yang kedua ada code law, sistem hukum yang didasarkan pada aturan-aturan legislatif yang tertulis. Hukum yang sah berdasarkan sistem code dibedakan menjadi hukum dagang, hukum perdata, dan hukum pidana. B. Lingkungan hukum. Implikasi lingkungan hukum internasional terdapat bauran pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk. Secara umum, produk yang tidak dapat diimpor secara bebas bisa dikelompokkan menjadi produk terlarang dan produk-produk yang harus dimodifikasi terlebih dahulu, baik modifikasi yang sangat teknis maupun modifikasi minor. Yang kedua ada harga. Setiap negara cenderung akan melakukan pengendalian harga dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen, mengendalikan inflasi, serta melindungi upah atau gaji karyawan. Yang ketiga ada distribusi. Saluran distribusi di setiap negara bermacam-macam. Peraturan mengenai jenis saluran yang disesuaikan untuk jenis produk tertentu juga bervariasi antar negara. Yang keempat ada promosi. Di Amerika Serikat setiap perusahaan bebas mengalokasikan dananya untuk melakukan promosi. Akan tetapi di beberapa negara ada pajak langsung yang dikenakan atas biaya, agen atau media periklanan. Tujuannya adalah untuk menghambat atau mengurangi jumlah iklan sehingga permintaan dan inflasi dapat ditekankan.
Keanekaragaman lingkungan hukum. Lingkungan hukum sangat beraneka ragam dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan hukum domestik. Dalam lingkungan hukum domestik terdapat pelaku bisnis yang harus mematuhi hukum negara asalnya. Yang kedua, lingkungan hukum luar negeri. Hukum yang bisa menghambat untuk memasuki pasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tarif, yang kedua ada hukum anti-dumping, yang ketiga ada lisensi ekspor atau impor, yang keempat ada regulasi investasi asing, yang kelima ada insentif legal. C. Masalah-masalah hukum internasional. Implikasi lingkungan hukum internasional terhadap bauran pemasaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada produk, harga, distribusi, dan promosi. Ada 3 alternatif cara untuk memecahkan suatu konflik. Yang pertama, kedua pihak bermusyawarah dan menyelesaikan masalah yang ada secara bersama. Yang kedua, menyelesaikan konflik melalui arbitrasi. Yang ketiga, salah satu pihak menuntut pihak lainnya. Umumnya, cara ini dihindari oleh pihak-pihak yang berkonflik karena beberapa pertimbangan, yaitu menghabiskan biaya besar dan waktu yang lama. Yang kedua, kekhawatiran akan timbulnya image buruk yang mengganggu hubungan dengan publik. Yang ketiga, kekhawatiran akan perlakuan yang tidak adil di pengadilan negara asing. Yang keempat, kekhawatiran akan terbukanya rahasia perusahaan. Materi yang berikutnya yaitu perjanjian internasional. A. Pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara 2 negara maupun multilateral dibuat oleh lebih dari 2 negara. B. Klasifikasi perjanjian internasional. Yang pertama ada menurut subjeknya. Perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antar negara, perjanjian antar negara dan subjek hukum internasional, dan perjanjian antar subjek hukum internasional. Yang kedua, menurut jumlah pesertanya. Perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral 2 pihak dan perjanjian multilateral lebih dari 2 pihak. Yang ketiga ada menurut proses pembentukannya. Perjanjian internasional dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta 2 tahap yaitu perundingan dan penandatanganan. Yang keempat, menurut isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. Yang kelima, menurut strukturnya, perjanjian internasional dibagi menjadi lawmaking treaties atau aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan treaty contact atau aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian saja. Yang keenam, menurut sifat pelaksanaannya, perjanjian internasional dibagi menjadi dispositive treaties atau perjanjian setelah tujuan tercapai, dan executory treaties atau perjanjian yang dilaksanakan terus-menerus. C. Tahapan perjanjian internasional. Dalam buku Pengantar Hukum Perjanjian Internasional tahun 2019 oleh Sukarmi dan teman-teman, perjanjian internasional dilakukan dalam 4 tahap, yakni perundingan, penandatanganan, ratifikasi, dan pengumuman atau deklarasi. Materi berikutnya yaitu hukum internasional. A. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Yang B. Macam subjek hukum internasional. Ada 6 subjek hukum internasional, yakni negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, pemberontakan, dan individu. Lalu yang C, asas hukum internasional. Asas hukum internasional yang pertama, asas teritorial, yang kedua ada asas kebangsaan, yang ketiga ada asas kepentingan umum. Kemudian yang D, sumber hukum internasional. Sementara itu, menurut Mokhtar Kusumaja, sumber-sumber hukum internasional terdiri atas perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan putusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Materi terakhir yaitu isu lintas negara.
Yang pertama, A. Pengertian kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Contoh kejahatan lintas negara yaitu penyeludupan orang dan penyeludupan manusia. Yang kedua ada kejahatan korupsi, yang ketiga ada kejahatan narkotika dan obatan-obatan terlarang, yang keempat ada kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.